Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran. Di balik lindungan demokrasi, demokrasi dikenal pertama kali pada zaman Yunani kuno dalam karya milik Aristoteles. Pada kala itu, Aristoteles membuat sistem politik berdasarkan bentuk sah atau korupnya suatu pemerintah dan pemerintahan. Menurutnya, bentuk pemerintahan terburuk adalah demokrasi. Klasifikasi Aristoteles digunakan selama berabad-abad sebelum akhirnya hilang. Namun, pengetahuan ini masih tetap dilestarikan oleh para filsuf Arab seperti Al-Farabi dan Averroes. Jika demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan terburuk, mengapa Indonesia mempertahankannya? Selama hampir 79 tahun sejak kemerdekaan, bangsa ini dicekoki dengan narasi bahwa demokrasi adalah tatanan yang paling tepat untuk mengelola negara. Pasalnya, rakyat dilibatkan di dalamnya sehingga memiliki peluang kecil dalam menistakan kemanusiaan. Faktanya, demokrasi yang berlaku di Indonesia tidak demikian. Hingga sekarang, penistaan kemanusiaan masih terjadi, bahkan oleh oknum pemerintah itu sendiri. Segala masalah negara justru berlindung di balik kata demokrasi. Siapapun yang mengkritik jalannya pemerintah dicap sebagai pembelot demokrasi. Topik pembicaraan demokrasi dianggap sebagai ilmu tingkat tinggi yang hanya dimengerti oleh para elit. Hal ini membuat masyarakat kecil tidak berani lagi menyinggung demokrasi. Pemerintah menggembor-gemborkan bahwa pemilu adalah salah satu sarana damai demokrasi, sehingga warga negara dituntut untuk memberikan suaranya. Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi hanya ada setiap 5 tahun sekali? Pada saat pemilu, rakyat memang memiliki hak pilih, tapi tidak dengan kemampuan memilih. Lantas, apakah bisa ini disebut sebagai demokrasi? Atau memang pemerintah hanya bersembunyi di balik kata demokrasi demi mendapatkan kekuasaan? Demokrasi di Indonesia seolah menjadi tipu daya demi menenangkan masyarakat dari kemelut masalah di negara ini yang disebabkan oleh nafsu para penguasa. Makna demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat telah menghipnotis masyarakat, sehingga membuat kehilangan kesadaran bahwa demokrasi seperti itu tidak pernah benar-benar terjadi. Rakyat lupa bahwa kekuatan mandatarisnya telah hilang pada tahun 2001 saat MPR dijadikan macan ompong. Demokrasi dianggap sebagai jalan berliku tapi paling sukses. Padahal ribuan tahun sebelum Indonesia ada, Aristoteles telah mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan paling buruk meskipun melibatkan masyarakat di dalamnya. Selain itu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga rancu. Di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tapi faktanya, batang tubuh UUD dapat diubah sebagaimana pada pasal 37 UUD 1945 amandemen keempat. Lantas, jika demikian, apakah kedaulatan rakyat dilaksanakan secara mutlak? Terlebih lagi, Mahfud MD pernah mengatakan bahwa jual beli pasar di DPR adalah kasus lama. Tentu ini menimbulkan pertanyaan, mengapa tidak ada penyelesaiannya hingga saat ini? Demokrasi juga dibiarkan terombang-ambing begitu saja. Apakah banyak orang yang menikmati masalah ini? Bagaimana menurut kalian? Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami